الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكن بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فقال ربكم عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita sayangi Mudir Ma'had Al-Madaniyah Fadilatu Al-Syekh Al-Ustaz Ismail Hafizahullah Ta'ala, dan para ustazah, para musyrifah, para pegawai dan karyawati yang saya muliakan, yang saya hormati, dan khususnya yang saya banggakan, yang saya sayangi anak-anak kami, para talibat yang hari ini kita bertemu kembali, mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Ilahi. Alhamdulillah, kita mesti bersyukur kepadanya. Nikmatnya kepada kita sungguh tak terbilang, sungguh tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian nak mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tak akan dapat menghitungnya. Tetapi Allah SWT menerima dari kita rasa syukur, puji-pujian yang membuat nikmat itu ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Oleh itu banyak-banyak kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Kalau sekarang kita mensyukuri nikmat ilmu, lalu kita diberikan tambahan ilmu, insya-Allah. Kita syukuri nikmat sehat, mudah-mudahan Allah beri kita tambah sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan beriman, mudah-mudahan Allah tambah keimanan kita, dan seterusnya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita teladani dan ikuti. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita di akhirat nanti dekat dengannya dan diizinkan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat yang saya muliakan, yang saya hormati, muslimah cinta ilmu. Karena saya berbicara depan para muslimat, walaupun semuanya atau perkataan ini berlaku bagi semua, bagi muslimin maupun muslimat. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam diberikan Allah SWT para istri yang cerdas, yang pandai, yang berilmu. Karena Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW ilmu yang diantaranya turun ketika mereka berada bersama Nabi SAW.
Oleh sebab itu kita dapatkan bahwa keluarga Nabi alaihi salatu wassalam adalah keluarga yang paling taat, keluarga yang paling sehat, dan keluarga yang paling bahagia. Jadi antara kebahagiaan dengan ketaatan dan kesehatan sangat berkait dan berkelindang. Oleh sebab itu semua yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan ilmu. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wazkurna, ingatlah oleh kalian wahai para istri Nabi, ma yutla fi buyutikunna, yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Allah, apa yang dibacakan? Khairul kalam, sebaik-baik perkataan. Perkataan siapa? Kalamur Rahman, perkataan Allah yang Maha Pengasih. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tak ada sedikit pun yang batil, baik dari depan maupun dari belakangnya. Wal hikmah, dan hikmah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau Al-Quran dengan Al-Hikmah disandarkan atau disandingkan di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud dengan Al-Hikmah itu adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa sunnah disebut dengan Al-Hikmah? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kenapa As-Sunnah disebut dengan Al-Hikmah? Apa makna hikmah dalam bahasa Arab? Tak tahu juga. Al-Hikmah dalam bahasa Arab artinya adalah isabatul haqqi was-shawab. Isabatu al-haqqi was-shawab, yaitu menepati kebenaran. Oleh sebab itu sunnah Nabi SAW selalu benar. Oleh sebab itu siapa yang istiqamah di atas sunnah Nabi dalam menjalankan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, pasti benar. Oleh sebab itu yang selamat adalah ahlus sunnah, sebab mereka mengikuti al-hikmah. Yang hikmah itu adalah isabatul haq. Nah, para istri Nabi alaihi salatu wassalam adalah di antara wanita-wanita yang beruntung, yang mana Al-Quran dan Sunnah hidup di rumah mereka, sehingga jadilah istri-istri Nabi istri paling saling salihah, Masya Allah, dan paling bahagia. Kalian mau tidak bersebahagia istri Nabi? Tapi tidak mungkin dapat suami Nabi. Tapi mudah-mudahan dapat suami yang setia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling berbahagia di dunia dan akhirat adalah Nabi alaihi salatu wassalam, dan istrinya adalah istri-istri yang paling berbahagia. Maka tercatatlah istri-istri Nabi adalah di antara mereka yang menyalin ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam terapan ilmu Nabi sendiri, istri-istri Nabi juga punya peran. Di antaranya tersebutlah, coba lihat akhwat yang dirahmati Allah, siapa wanita yang pertama masuk Islam? Siapa dia? Istri Nabi alaihi salatu wassalam, Khadijah binti Khuwailid
Apa kabilahnya? Al-Asadiyah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Adalah wanita yang cerdas, yang dapat ilmu dari siapa? Dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah manusia yang terbaik, yang pertama menerima dakwah Nabi alaihi salatu wasallam tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun. Dan menerima dengan mudah ilmu yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga sampai meninggal pun Nabi, meninggal pun Khadijah radhiyallahu anha diberikan istri-istri yang muda-muda daripadanya atau lebih muda daripadanya, tapi Khadijah tak terlupakan. Apa sebab? Karena Khadijah mencintai Nabi dan ilmu yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga menjadi manusia pertama masuk Islam. Dan untuk itu tak pernah ragu dia menyerahkan semua yang dia miliki. Khadijah adalah seorang konglomerat, seorang kaya raya, tapi untuk dakwah dia serahkan semuanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena dia tahu dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa yang tinggal untuk kita itu adalah yang kita serahkan kepada Allah, bukan yang kita makan. Yang kita makan jadi ampas, yang kita pakai akan lusuh, yang kita kendarai akan rusak, tapi yang kita miliki adalah yang kita infakkan fisabilillah. Tercatatlah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Kenal Ummu Salamah? Kenal Ummu Salamah? Istri Nabi alaiha ridwanullah. Ketika meninggal suaminya Abu Salamah itu luar biasa. Pertama, dia memang saudara sepersusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Salamah saudara persusuan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah contoh suami yang susah dicari pengganti. Hijrah ke Habasyah 2 kali, hijrah ke Madinah, lalu meninggal. Kalau meninggal suami, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah pernah mengalami? Belum ya? Ya Allah. Tapi bisa sabar enggak kayak Ummu Salamah? Bisa, alhamdulillah. Lalu kata Ummu Salamah, dia pernah Nabi mengatakan, barang siapa yang ditimpa musibah lalu mengucapkan Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah beri saya pahala atas musibah yang menimpaku, wa abdilni khairan minhu, lalu beri saya ganti yang lebih baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika membaca doa itu dia yakin Allah ganti lebih baik. Tapi siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Siapa lebih baik dari Abu Salamah? Alhamdulillah. Tapi tahu dia waktu itu? Enggak. Karena dia harus menunggu dulu masa iddah. Berapa iddah orang yang meninggal suaminya? 4 tahun. Lama sekali. 4 bulan 10 hari. Lalu tak lama setelah habis iddahnya datang utusan Nabi alaihi salatu wassalam melamar beliau. Ternyata mendapat yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu dia tahu, karena dia wanita yang cerdas. Lalu dia sampaikan, kalau jadi istri ustadz itu, istri Nabi, maksud saya, jadi istri Nabi itu tidak ada masa untuk lengah dan santai-santai.
Karena berat jadi rasul itu, berat jadi dai itu, berat jadi nabi itu. Jadi tidak seperti istri orang biasa. Maka Ummu Salamah sampaikan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, inni imra'atun zatu ghairah. Nabi bilang, Ummu Salamah bilang, ya Rasulullah, saya ini wanita sangat pencemburu. Ya Allah, ada yang tidak pencemburu? Ya, disitulah kelebihan kaum perempuan. Dia suka cemburu. Cemburu itu tanda cinta dan sayang. Kalau tidak cinta lagi, pergilah, pulang tidak gitu kan. Tapi kalau masih cinta, mesti cemburu. Kalau lagi marah, mesti cemberut. Ya, kalau marah cemberut. Tapi kalau suka atau sayang cemburu. Yang kedua, saya masih punya anak bayi, yaitu Zainab binti Abi Salamah, masih kecil. Lalu kata Nabi SAW, amma ghairatuki fasawfa ad'ullaha laki. Adapun sifat cemburunya, saya akan doakan, mudah-mudahan Allah ringankan. Jangan hilangkan, tidak boleh hilang, tapi Allah ringankan. Sebab istri Nabi berapa orang? Istri Nabi berapa orang? 9 tambah 2, 11. Tapi waktu itu 9. Yang jangankan 9, 1 aja cemburu luar biasa, sah? Apalagi 9. Lalu Nabi doakan, amma sabiyatuki, adapun anakmu yang kecil, maka saya akan minta kepada Ammar ibn Yasir untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah. Nah, Ummu Salamah pernah dapat giliran ikut Nabi SAW, musafir bersama Nabi SAW. Karena Nabi kalau musafir, dia undi antara para istrinya, siapa yang pergi. Di perjalanan, Nabi SAW perintahkan kepada sahabat, kan di bulan puasa, disuruh oleh sahabat untuk berbuka karena perjalanan berat. Tapi Nabi tidak berbuka. Nabi tidak berbuka. Akhirnya mau sahabat berbuka, mau sahabat batalkan puasa, tidak mau mereka batalkan puasa. Bukan tidak taat sama Nabi, tapi mereka nak ikut Nabi SAW. Menengok para sahabat tak mau diperintah untuk membatalkan puasa, Nabi ada sedikit kecewa, terlihat di mukanya agak marah. Nah, di sini pentingnya seorang istri, seorang wanita yang cerdas dan berilmu. Jelas? Apa kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, innahum yarawnaka, mereka itu melihatmu ya Rasulullah. Kalau mau mereka cepat melaksanakan perintah, tolong engkau dulu yang laksanakan. Masya Allah. Jelas? Ini istilah seperti ini bagus. Engkau dulu yang praktekkan. Maka Nabi SAW ambil segelas susu, atau segelas ya. Segelas susu, lalu Nabi meminum di depan para sahabat. Akhirnya semuanya. Siapa yang berfatwa? Ummu Salamah, wanita. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad jayyid, bahwa beliau berkata, ma ashkala alaina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithun
min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa wajadna inda Aisyata fihi ilma. Kami tak dapatkan suatu pun problem dalam memahami hadis Nabi, susah kami pahami, kecuali kami dapatkan di Aisyah jawabannya. Maka Imam As-Sakhawi menulis kitab yaitu tentang istidrak al-Aisyah ala sahabah, yaitu hadis-hadis atau fatwa-fatwa yang diluruskan oleh Ummul Mukminina Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah berikan dia kecerdasan, kemudian hidup lama setelah Nabi meninggal, dan ilmunya sampai kepada kita. Banyak masalah-masalah yang sahabat khilaf, tapi diluruskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peran wanita dalam ilmu, meluruskan yang tidak diluruskan oleh laki-laki. Makanya kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ilmu itu mengangkat derajat siapapun yang menuntutnya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ketika Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam ketika Isra dan Mi'raj. Isra ke mana? Isra ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram. Isra perjalanan di malam hari. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di atas langit ke 7. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab memahami dari ayat dalam surat An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Bukan itu ayat, مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Jadi dari situ Abdullah mengambil dalil bahwa Nabi melihat Tuhannya, melihat Allah pada malam Mi'raj. Nah, gimana? Hah? Benar apa salah? Benar atau salah? Kita dengarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Abdullah bin Umar menyampaikan itu di mana? Di Masjid Nabawi. Didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah dari biliknya. Di mana? Di samping Masjid Nabawi. Lalu apa kata Aisyah? Kadzaba Abu Abdurrahman. Salah tu Abu Abdurrahman. Salah Abu Abdurrahman. Walaqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Hina urijabik, ketika kamu dimi'rajkan? Qala nurun anna ara. Tidak, yang saya lihat hanya cahaya. Bagaimana saya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian akhirnya Abdullah bin Umar kembali kepada ilmu yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Abdullah bin Umar yang merupakan salah satu ulama besar sahabat, tetapi dalam bab ini
dia diluruskan oleh seorang wanita yang berilmu lebih tinggi daripadanya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tercatat dalam sejarah Islam kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama dari kalangan wanita. Dari kalangan wanita seperti Hafsah binti Sirin. Ini anak-anak Sirin, ya, anak-anak Sirin Al-Basri ini semuanya ulama, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada Muhammad ibn Sirin, Anas ibn Sirin. Yang perempuan Aisyah binti Sirin, Hafsah binti Sirin. Semuanya ulama besar. Bahkan ada di antara sahabat, di antara tabi'in, diajak menuntut ilmu ke Hasan Al-Basri. Pernah dengar Hasan Basri? Juga seorang tabi'in hebat di Basrah. Lalu dia bilang, saya tidak mau mengganti guru Hafsah binti Sirin dengan yang lain. Ini kan soalnya pilihan, ya. Kadang-kadang kita senang belajar sama Ustaz Ismail, ada pula yang senang sama Ustaz Ahmad, itu biasa. Ya, kadang-kadang ada yang ingin lembut-lembut, ada yang ingin meletup-meletup, ada yang ingin sedikit tinggi suaranya, ada yang ingin yang menidurkan. Kan sebagian guru kan bikin tidur kita kan, ya, dan tidur kita ketika belajar. Enak belajar saya ibu tuh, umi itu apa? Sebab mulai menit kelima sudah mulai dan mulai ngantuk dan sebagainya. Intinya kaum muslimat dirahmati Allah, silahkan dibaca dalam literatur, kita dapatkan para wanita-wanita sungguh menjadi orang-orang yang orang-orang yang berilmu. Tersebutlah anak Sa'id bin Musayyib, anak Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah murid utama Abu Hurairah. Dia adalah sayyidut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Anaknya seorang wanita, juga seorang faqihah, seorang yang ahli fikih seperti ayahnya. Ketika salah seorang murid ayahnya meninggal dunia, istrinya absen di majelis orang tuanya, dicari oleh gurunya, di mana si fulan, saya lupa namanya, Abdullah ibn Sa'ad atau Al-Madani atau siapa. Ternyata dikatakan istrinya meninggal, ya Syekh. Akhirnya Syekh datang ke rumahnya mengatakan, mau tidak kamu menikah lagi? Dengan siapa Syekh? Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya mahar, ini uang untuk beli maharnya, nanti malam kamu menikah. Dengan siapa? Ternyata malamnya diantarkan oleh ayahnya putrinya ke rumah muridnya ini, dinikahkan malam itu juga. Mahar dari, ya tidak ada istilah bahasa awak di wali menantu, ya. Itu biasa karena dia saleh, orang saleh. Dan anaknya karena dia seorang alimah, seorang faqihah, dia juga mau dipilihkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya pasti memilihkan yang hebat pula, yang tidak kalah ilmunya daripadanya. Ini adalah bintu Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral akhwat yang rahmati Allah SWT, waktu begitu cepat berlalu, ya. Itu tandanya kita sedang menikmati majelis ini. Kita dengar azan dulu. Nah, sudah la ilaha illallah. Syekh, minum.
Mat. Allah Allah. Hah? Asroka. Mana sih? Allah berbagi kepada kita. Baik, para anda dan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak Sa'id bin Musayyib tersebut pula anak dari Syekh Alauddin As-Samarqandi, Muhammad As-Samarqandi, salah seorang ulama besar mazhab Hanafi. Anaknya juga seorang alimah faqihah mazhab Hanafi, dan ayahnya penulis kitab Tuhfatut Talib atau dengan At-Tuhfah dalam mazhab Al-Hanafi. Dia hafal kitab ayahnya, habis Quran, habis mazhab. Lalu di antara muridnya adalah Al-Kasani. Al-Kasani, tempat ini sekarang berada di Uzbekistan. Al-Kasani mensyarah kitab gurunya Tuhfatut Talib. Dan setelah dia tulis syarahnya, dia tengokkan kepada gurunya yang penulis kitab matan tadi. Melihat karangan muridnya yang bagus itu,
dalam kitabnya Bada'i'us Shana'i' yang sampai sekarang menjadi salah satu kitab paling muktamad dalam mazhab Al-Hanafi. 6 jilid. Orang gurunya kagum dengan tulisan muridnya ini. Akhirnya dia nikahkan putrinya yang juga seorang faqihah dengan muridnya ini. Dan maharnya adalah kitab itu. Maharnya adalah kitab Bada'i'u As-Shana'i' tadi. Sehingga terkenallah ungkapan syaraha tuhfatahu wa tazawwaja ibnatahu. Dia syarah tuhfahnya, dia nikahi anak perempuannya. Fakana khaira nikah wa zawaj. Sehingga termasuk nikah yang baik karena ilmu bertemu dengan ilmu. Ma'asyiral akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik dalam masalah ini. Nah, kenapa seorang wanita mesti mencintai ilmu? Pertama, memang ilmu itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Umat manusia. Sebab selain manusia tidak diberikan. Hanya diberikan pada manusia. Dan ilmu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu menjadikan orang kecil jadi besar, yang kecil seperti orang besar. Ibnu Abbas umurnya baru 18 tahun, tetapi menjadi anggota Dewan Penasihat Khalifah Umar bin Khattab yang rata-rata anggotanya umur 60 tahun ke atas, menjadikan yang kecil jadi besar. Dan menjadikan yang hina jadi mulia dan terangkat. Tersebutlah Atha ibn Abi Rabah, seorang mantan hamba sahaya, badan pendek, kurus pula, kulit hitam, rambut togok. Togok usah. Enggak, rambut keriting apa? Rambut keriting apa namanya, kismis. Ya, seperti rambut memang orang Afrika. Makanya orang tuanya katakannya, belajarlah kamu. Karena ilmu itu istilahnya dari bentukmu, dari hartamu tidak ada yang bisa diharapkan, tapi ilmulah yang akan mengangkatmu. Akhirnya menjadi dia seorang a'lamu ahli Makkah. Orang ahli Makkah yang paling alim. Sampai-sampai Khalifah Hisham bin Abdul Malik memerintahkan tidak boleh berfatwa selama musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Kala yang berhidung mancung tu, kala yang berkulit-kulit putih tu, yang dan sebagainya. Kenapa? Ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, ilmu itu menyelamatkan kita dari api neraka. Kita laki-laki dan perempuan takut tak masuk neraka? Takut tak? Takut. Dan sayang, dalam peristiwa Mi'raj Nabi melihat kebanyakan penduduk neraka. Penduduk neraka kaum wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, maka tuntut ilmu supaya kita selamat daripada neraka. Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yahai orang beriman, peliharalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari neraka. Apa kata beliau? Allimuhunna wa addibuhunna. Allimuhum wa addibuhum. Beri mereka ilmu dan gembleng akhlak dan adab mereka. Jadi untuk menyelamatkan dari api neraka adalah dengan ilmu.
Dan sebaliknya, ilmu mendekatkan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilmin sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Bagaimana aplikasinya, akhwat yang dirahmati Allah SWT? Dengan ilmu, makna perkataan Nabi, mendekatkan diri ke surga. Siapa yang menempuh satu jalan, menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Gimana tidak? Satu, kita tahu mana amalan yang sah dengan yang tidak, dengan apa? Dengan ilmu. Kita tahu amalan yang sah dengan tidak sah dengan ilmu. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Abu Rafi'. Kenal namanya? Tidak kenal juga. Abu Rafi'. Dia punya istri namanya Salma. Ada yang nama Salma di sini? Tunjuk tangan yang nama Salma. Nanti kita carikan suaminya Abu Rafi'. Ada Salma yang bernama Salma, tunjuk tangan. Tidak ada ya? Sayang, tidak ada yang nama. Tapi tak apalah. Jadi Salma ngadu sama Nabi SAW sebab dipukul sama Abu Rafi'. Dengar dulu, jangan takut sama Abu Rafi' dulu. Kenapa dipukul sama Abu Rafi'? Abu Rafi' menjawab, dia sembarangan dengan saya. Sembarangan bagaimana? Lalu diceritakanlah kisahnya. Ya Rasulullah, kata Salma, saya kan tahu dari ilmu yang kau ajarkan, annal insan iza ahdatha wa arada yusalli falyatawaddah atau yatatahhar. Seseorang bila hadas, bila mau salat masih bersuci. Tapi si Abu Rafi' buang angin langsung salat dia. Lalu saya beritahu, marah sama saya, dipukulnya saya. Jelas? Rupanya Abu Rafi' enggak tahu kentut itu membatalkan wudu. Istrinya yang berilmu. Coba bayangkan. Cuma dia tidak terima sampai bawa ke Nabi SAW. Innama dallaka ala khairin ya Abu Rafi'. Istrimu menunjukkan kamu yang baik. Kalau sempat kamu selama hidup nanti habis buang angin salat tidak berwudu, salatnya tidak diterima. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu amalmu jadi sah. Sebab amal yang tidak sah jauh dari surga, dekat ke neraka. Dan amal yang sah dekat ke surga. Maka siapa yang menuntut ilmu dekat ke surga. Dulu sebelum kita menuntut ilmu yang benar, susah betul kita berinfak dalam jumlah besar. Tetapi setelah kita belajar ilmu, alhamdulillah ternyata kita tahu dari ilmu itu, semakin besar kita keluarkan, maka semakin besar Allah masukkan. Betul? Semakin besar yang kita berikan, semakin besar Allah beri kita pemasukan. Benar? Dengan apa? Dengan ilmu. Dan pemasukan itu bisa dalam bentuk materi dan bisa dalam bentuk kesenangan dan ketenangan hati. Tidak bisa dibeli ketenangan hati itu. Melihat orang bahagia, kita lebih dulu bahagia. Itu dengan ilmu. Dengan ilmu pula kita bisa membedakan mana yang lebih didahulukan, mana yang masih yang boleh dilambatkan, mana yang didahulukan, mana yang dilambatkan, dan mana yang diperlukan, mana yang ditakhirkan. Sebab tidak sedikit orang mengejar yang sunat, kadang tinggal yang wajib. Tidak sedikit orang karena salah dalam menuntut ilmu, kita temukan mereka mengejar acara-acara yang belum tentu sunatnya, yang belum tentu diterimanya, meninggalkan solat wajib mereka. Sampai ada yang mengatakan solawat lebih abdul daripada solat. Solawat lebih abdul daripada solat. Sejak kapan pula solawat lebih abdul daripada solat?
Tapi dengan ilmu kita tahu bahwa sesungguhnya salat adalah lebih utama daripada yang lain. Nah, karena waktu salat sudah masuk, kita cukup sampai di sini dulu. Karena salat lebih utama daripada dah, terima kasih. Kita jumpa kembali insyaallah pada waktu dan lain hari insyaallah taala. Semoga Allah jadikan para ananda semua muslimah-muslimah yang mencintai ilmu dan menjadi para ulama di kemudian hari, kalau perlu jadi lebih alim dari guru dari suaminya nanti. Gitu. Kan tidak ada salahnya kita menjadi sumber kebaikan di rumah itu, ya. Dan jadi nanti suami bilang, iya tuan guru katanya, ya. Tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Karena seorang wanita berilmu pasti akan lebih hormat pada suaminya daripada yang tidak berilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.